Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cara Rena bersama aku Rena Trisetyo Mariana. Tapi guys, kali ini aku nggak sendiri ya. Di video aku kali ini aku bersama seorang captain. Oke, darling. Kenapa aku bilang Anda itu kapten? Why? Karena kamu itu adalah nahkoda di bahtera keluarga kita ya. Kok kamu tahu? Ya. Oke. Nah, gitu ya. Kenalkan. Kok gelap ya tapi ya? Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin ya kenapa ini di video aku kali ini gelap ya. Karena ya bukan berarti karena kita berdua ini tunanetra aja ya. Tapi karena di konten kali ini kita nggak mau bahas soal visual gitu ya. Kita nggak mau ngebahas kayak video aku yang sebelumnya itu tentang masak. Jadi kan itu harus berkaitan sama visual juga. Terus ada kayak tutorial ngisi token listrik, terus dan lain-lain ya. Itu ya, aku lupa videonya apa aja. Canggih. Bukan karena saking banyaknya, tapi karena udah lama nggak bikin. Oke, kenalin dulu Bapak Kapten satu ini namanya siapa? Oke, aku Arif, selaku kapten di studio ini. Oke, kita sekarang temanya bicara dalam gelap ya. Ini mau bahas apa ya kira-kira? Mau bahas apa Pak kali ini? Ya kan kemarin katanya ada Oh iya, ada requestan. Jadi aku sengaja ajak Bapak satu ini, Om satu ini ya. Untuk membicarakan soal beradaptasi dengan lingkungan baru sebagai tunanetra ya. Itu kan tidak mudah. Kita tuh ada trik-trik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dan ada nggak sih kriteria suatu lingkungan yang bakal kita tempatin gitu ya? Iya, mungkin ada juga yang bilang mampu nggak sih tunanetra itu merantau gitu ya? Khawatir. Istilahnya nggak di bawah naungan keluarga orang tua. Tapi sebelumnya ya Pak ya, sebelum kita bahas itu semua, gimana kalau kita main game dulu? Oke. Kita main game ya. Gamenya tuh peraturannya kayak gini. Nanti ada satu kata yang bakal aku ucapin atau Mas ucapin juga ya. Itu kata itu, terus nanti kita bersautan nyebutin kata yang berkaitan gitu. Sampai berapa kali? Sampai kalah? Iya, sampai salah satu dari kita tuh kayak kehabisan ide kata apa yang bersangkutan kayak gitu. Contoh nih kata pohon gitu, nanti aku bilang daun, terus nanti Mas bilang batang, terus aku bilang apa ya gitu. Jadi berarti kalah. Nah, nanti yang kalah nanti dapat tantangan dari yang menang ya. Entah itu nanti tantangannya apa, terus atau jawab pertanyaan secara jujur atau gimana gitu. Oke, siap. Siapa dulu nih mau ngasih kata? Tuan rumah toh. Oke. Apa ya? Tunanetra, silakan dimulai dari angka 3 ya. 3, 2, 1. Buta. Hitam. Gelap. Kenapa? Oke, kalah. Ya kalah. Berarti aku harus kasih hukuman. Coba tirukan suamimu ngorok. Gak bisa. Gimana ngorok? Ya sembar. Enggak. Orang. Enggak. Suamiku kan gak pernah ngorok, tidurnya kalem, jadi kayak gitu doang. Lah iya kan? Iya. Oke, tapi diterima. Gak bisa ngorok. Oke, dilanjut. Oke, masih ya, kasih clue sekarang. Aku ya. Rumah. Atap. Sakit. Dinding. Tembok. Jendela. Lantai.
keramik, pintu, kegalauan. teror, Iya. kalah lagi. Nah, hukumannya sekarang. Kok kalah terus sih? Aku menang dong. Kan tuan rumah malu kan. Nyebel doang. Sekarang coba nyanyikan gundul-gundul pacul, huruf vokalnya diganti huruf I. 1, 2. Ayo, Berapa satu bait ya? Iya. 1, 2, 3. Gindil picil gimbi halingin nying. Udah. Kasihan yang denger. Oke, boleh kasih clue lagi. Aku lagi ya. Apa ada nak? Aku tuh ya kan Oh, aku yang iya. menang. Oke. Jemuran, Baju, pakaian, celana, ongkek, popok, jepit, hanger. sabun. Kok sabun kan jemuran? Sebelum dijemur. Nggak nyambung, nggak bisa. Sabun kan nyuci. Sebelum dijemur sabun. Nggak bisa. No. Bisa-bisa aku bilang sandal juga nyambung. Sandal orang penjemur pakai sandal juga. Nggak. Gimana nih wasit nih kayaknya? Kalah Tidak ya. apa-apa. Gantian ya, kalah ya pokoknya. Ini aja Pak, bukan hukuman, ini bukan tantangan tapi ini ya pertanyaan jujur ya. Iya. Aku Arif Fatoni, seorang tunanetra yang baik hati, jujur, ramah, ganteng, jago main biola, sayang sama anak istri. Bener atau salah? Benar. Oh bener, ganteng Anda. Iya. Jujur. Iya dong. Kalau nggak ganteng kan Anda nggak suka. Oh, iya. Oke, karena kan video aku nggak ada gambarnya nih, gelap-gelapan. Jadi bagi kalian yang merasa penasaran, mau tahu nih si abang yang ada Silakan di searching aja atau browsing. Itu foto apa? ya? Foto apa? Foto Teroris masa kini. bukan. Oke, jadi si abang ini punya channel YouTube ya guys, namanya Berkat Sabar. Di situ dia cover banyak lagu ya dengan biolanya ya. Saya di search, terus jangan cuma search aja, ditonton videonya sampai habis semua videonya. Udah gitu di subscribe ya. Boleh. Oke, langsung aja ya. Mas, kita lanjut ngobrol yang tadi ya. Zut gitu. Oke, sekarang kita balik lagi mau ngobrolin soal gimana sih cara beradaptasi di lingkungan baru sebagai tunanetra. Ini sebenarnya konten ini aku sebenarnya belum pernah ya bikin video kayak gini ya, video ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus karena memang ada saran dari salah satu teman baru aku, namanya Marisa ya. Halo Marisa. Halo. Ada Om di sini. Apa namanya? Kita mau ngobrolin ya soal gimana sih cara tunanetra beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena kan memang kalau pengalaman aku pribadi kan menurut aku masih belum cukup untuk sharing soal pengalaman aku pribadi ya, karena aku tuh pindah dari lingkungan lama ke lingkungan baru itu selama tunanetra tuh nggak jauh-jauh dari rumah ibu aku. Jadi masih dalam satu kabupaten ke kota gitu. Jadi istilahnya untuk budayanya pun masih sama, cuman kaitannya soal mobilitas aja sih
kayak gitu. Nah cuman mas yang satu ini itu kenapa aku ajakin buat ngobrol di sini karena beliau ini sudah melalang buana ya, istilahnya merantau dari suatu provinsi ke provinsi yang lain dan bahkan itu lintas pulau ya. Jadi bisa diceritakan ya Mas untuk awal mulanya, tujuan utama kenapa bisa merantau dan gimana sih respon dari orang tua ya. Pasti kan kalau orang tua kan aduh jauh banget, nanti gimana tunanetra apalagi sendiri, nanti untuk memenuhi kebutuhan di luar sana kayak gimana dan cara mengatasi itu gimana gitu. Ya yang perlu diketahui juga ya kalau kebanyakan orang Sumatera, khususnya orang Sumatera dan umumnya orang Indonesia itu kan merantau ya. Jadi istilahnya mereka mencari kerja, mencari pengalaman itu nggak nggak di lokal mereka, tapi kebanyakan mencari di tempat lain gitu. Kenapa aku milih untuk merantau, untuk mencari pengalaman ke tempat lain atau mencari ilmu ke tempat lain. Memang udah dari dulu sih, zaman aku masih bisa ngeliat itu kayaknya pengen gitu, udah pengen merantau. Jadi asal kotanya itu dari Sumatera ya Mas ya? Dari Palembang. Dari Palembang tepatnya. Aku merantau ke Semarang itu 2017. Nah, ya kan suatu hal yang mustahil ya, suatu hal yang mustahil ya. Ya sebenarnya banyak sih teman-teman tunanetra di luar sana yang lebih dari kita kali ya, yang istilahnya pengalamannya lebih banyak gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang rumit sih, sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang ketika kita harus meninggalkan daerah, meninggalkan keluarga, orang tua, sanak saudara gitu. Nah itu perlu kita pikirkan matang-matang, tujuan kita ke merantau tuh kemana, untuk apa gitu, terus resiko-resiko yang bakal dihadapin tuh apa. Tapi itu harus dimodali dengan sumber daya kita juga ya, sumber daya dari diri kita itu. Jadi ketika kita istilahnya apa yang sudah kita lalui dan orang tua tuh tahu gitu, orang tua bisa gimana, orang tua bisa istilahnya menelaah ya, apa sih bahasanya itu, istilahnya mempelajari kita. Oh kira-kira dia kayak gini, pergi sendiri ada aksesnya, oh bisa. Nah jadi memang nggak dipungkiri orang tua pasti khawatir, orang tua pasti berat ya. Tapi kalau memang kita itu sudah menunjukkan, meyakinkan mereka untuk melepas anaknya ya, insya Allah mereka pasti ngizinin gitu. Cuman memang ada dari hati kecil mereka pasti ada kekhawatiran, was-was ya, kayak kita sekarang kan udah jadi orang tua ya, ketika anak kita yang masih kecil, terus istilahnya ketika anak tuh mau keluar dari zona nyaman tuh kita tahu dulu kapasitas anak itu sampai seberapa, kira-kira diucul ya dilepas di lingkungan barunya tuh kira-kira dia bisa mengatasi segala masalah yang bakal menerpa dia atau enggak kan gitu ya. Iya ya sih? Gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua nih sekarang nih, ketika anak itu udah punya modal, ketika istilahnya dia main sendiri di ruang tamu, terus kita ngapa-ngapain, tapi ketika dia udah punya modal, ketika dia ada bahaya dia manggil, ketika ada bahaya dia lari, berarti kan kita udah bisa ditinggal sebentar gitu. Itu sih. Nah kalau kamu sendiri gimana, kan kemarin awal-awal tunanetra gitu ya, kan sempat di rumah terus memutuskan untuk ke mana gitu ya, ke keluar kota, terus akhirnya ngekos sambil kuliah. Itu gimana sih? Kalau aku sih awal mula kan cuma awal mula tunanetra pengennya ke balai rehabilitasi sih, itu beda kota ya. Nah iya itu ya yang menjadi titik
awalnya biasanya dari sana ya, dari panti rehab itu ya. Iya, di situ diajarkan soal kemandirian. Awalnya memang aku belum merasa kalau tunanetra bisa ya kemana-mana sendiri. Itu tuh iya. belum taunya ya Taunya ketika di sana ya. ya udah gitu, tunanetra ya kayaknya nggak mungkin deh kalau kemana-mana sendiri. Ketika di sana memang lah yang nggak bisa lihat sama sekali aja bisa, rumahnya lebih jauh dari aku, bisa naiknya bis sampai berpuluh-puluh kilo gitu ya. Maksudnya kayak apa, dioper-oper gitu loh, naik turun kayak gitu aja bisa loh. Kenapa aku nggak bisa gitu? Dan memang ke awal mula minta izin sama orang tua itu nggak dikasih izin. Kayak orang tua nggak sanggup jemput aja kayak gitu. Tapi ketika kita tergantung terus, ya kan, itu kayak ya istilahnya, nah nanti kalau memang kita mau ada suatu pilihan yang besar itu gimana kalau kayak begitu terus, kan kita harus memikirkan banyak orang kalau kayak begitu. Istilahnya untuk resikonya tuh ke banyak orang gitu loh. Harus melibatkan banyak orang, nggak bisa kita menentukan pilihan sendiri gitu. Jadi harus dibuktiin aja dulu. Kalau aku sih mungkin nggak tahu ya tuh kalau dinilainya baik atau enggak, yang jelas dibuktiin sendiri mungkin, dan alhamdulillahnya nyampe rumah dengan selamat gitu. Tapi mungkin kalau nyampe rumah nggak selamat mungkin ya itu hal yang keliru. Loh, berarti nggak sendirian? Sendiri. Loh, kan tadi dengan selamat. Apa ojek selamat? Pak Selamat itu bukan? Bukan, dengan selamat tuh ya dengan aman. Aman kan ada yang nama orang aman. Iya gitu pokoknya Pak. Aduh, saya bingung. Iya kayak siapa tuh yang ke bulan kan itu sama selamat juga tuh. Cuman ya orang Indonesia khususnya orang Jawa kan nggak sombong ya. Gitu ya. Jadi ketika nggak disebut-sebut di media ya Nggak lupakanlah. Nah tapi kan itu kita beradaptasi yang baru dengan lingkungan tunanetra ya kan. Yang sama-sama tunanetra ya hitungannya baru ya. Ketika kita udah ketemu tunanetra, kita udah bisa udah punya modal, rasanya hidup kembali gitu ya. Udah bisa kemana-mana sendiri, berkomunikasi dengan selayaknya orang pada umumnya ya. Nah tapi gimana sih ketika memutuskan untuk ngekos gitu kan, itu kan bukan lingkungan tunanetra ya. Lingkungan ngekos terus ya tahu sendiri ya, lingkungan di kota besar gitu. Nah itu gimana minta izinnya, terus istilahnya menghadapin kesehariannya gitu. Kalau aku sih pengalamannya sih, karena kan tujuannya yang pertama kan buat sekolah ya, terus karena sekolah itu, kenapa aku jadi yang diwawancara sih? Kayaknya nggak apa-apa. Enak ya kalau rekaman gelap-gelap gini, kalau garu-garu nggak ketahuan ya. Jadi gini. Bener. Jadi kalau aku kan tujuannya ini kan buat sekolah nih. Jadi kan orang tua pasti udah support banget. Kayak gimana pun, soalnya orang tua tuh pada dasarnya memang udah tahu kapasitas aku kayak gimana ya untuk mobilitas, karena sebelumnya memang pernah mondar-mandir dari kota yang lebih berjauhan lagi gitu kan. Kalau ini cuman sebelahan aja gitu. Itu soal mobilitas udah nggak diraguin lagi. Paling untuk lingkungan kos-kosan, kayak orang tua ikut buat di sana melihat kondisinya itu kayak gimana ya gitu, ada bahaya atau enggak, terus untuk keamanannya kayak gimana, paling kayak begitu aja sih. Jadi udah suportif banget waktu aku mau ngekos kuliah, itu udah suportif banget. Nah kalau Mas sendiri itu gimana waktu pindah ke sini tuh kan? Ya lingkungannya tetap tunanetra juga. Lingkungannya tunanetra juga. Sama-sama misalnya rehab, ada ya panti rehab gitu juga sih. Gitu. Cuman aku mikir gini, ketika kita keluar, kita kan sebelum ketemu tunanetra yang lain kan sempat di rumah aja gitu ya. Ya stay at home gitu. Kita mikir gini ya, kalau kita dibully gitu ya. Kalau kita dikata-katain, terus kalau kita dikerjain itu kalau aku sih ya, kalau aku sendiri sih sempat ada kepikiran negatif thinkingnya gitu. Cuman kalau untuk orang tua nggak tahu ya, mungkin mereka sama juga ya. Ketika kita keluar sana mungkin di luar sana nanti kalau ditipu misalkan bayar apa
kalau dikunci di mana gitu kan pasti ada ya negatif thinking kayak gitu. Kalau diculik gimana? Iya. Aduh, anakku Ya satu-satunya Allah. ganteng. Kasihan culiknya. Ngabis-ngabisin makanku banyak loh. Terus apa, kalau aku sih belum pernah ya kayak misalkan di lingkungan teman-teman yang dulunya sama-sama teman-teman kuliah terus ketemu aku sekarang tunanetra tuh ya kayak ngebully secara apa sih bahasanya, fisik verbal, ya. Verbal. Kalau verbal ya udah makanan. Fisik. Kalau fisik kayak apa? Mukul, ngerjain, ninggalin itu tuh enggak sih. Cuman kalau kayak verbal ya biasa karena aku kan orangnya suka bercanda ya, jadi mereka nganggapnya oh kalau bercanda sama si Arif sama aja gitu, mungkin gitu ya. Sama kadang aku dikerjain apa namanya pas lagi kadang aku pernah dikerjain gini loh, lagi makan gitu ya, makan terus sate gitu tak pegang tinggal 2 tusuk terus kok ada 5, makan lagi terus ada lagi, ternyata dioper sama teman sebelah. Kan enak malah enak kan? Iya. Nah itu bercanda yang mengenakan. Lah kalau Rena gimana, pernah nggak sih dibully ya? Waktu sama teman lama atau sama teman baru ya? Kalau teman lama sih enggak ya, mereka malah takut ngebully. Takut, iya, yang tadinya aku awas, maksudnya bisa lihat kayak mereka tuh sering saling bully, cuman ketika aku nggak lihat tuh kayak mereka takut gitu, takut malah kayak dielus-elus, makin sayang, makin kayak gitu. Tapi kalau sama yang kenal aku dari tunanetra dan tahu kalau ya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang kalian mau, aku tuh bukan berarti tunanetra terus banyak kesinggungnya atau kayak gimana ya. Mereka temenan sama aku bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka memang mau temenan sama aku gitu loh Mas. Jadi mereka ngebully misal nanti ke musola bareng sholat, abis itu nanti baliknya aku cari-cari panggil-panggil nggak ada, terus akhirnya cuma di kayak gitu kayak gitu. Bayangin coba, ya udah aku kayak gitu, ya udah kayak gitu mah ya udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak teman juga. Terus ya kayak gitu-gitu sih paling. Ya tanya dong, aku ditanya kan aku narasumber. Nanti aku nanya salah lagi. Edah. Oh iya, oke. Kirain ngomongnya. Oke. Ini soal ini Mas, apa tujuan lokasi tujuan yang bakal kita jadiin lingkungan baru ya, itu kira-kira gimana sih kita untuk menentukan lokasi itu yang tepat? Kira-kira gini, ada nggak kriteria lingkungan yang bakal kita jadikan itu lingkungan baru gitu loh? Ada nggak kriteria buat tunanetra tuh? Apakah accessible atau apakah yang nggak boleh ada tanjakan naik turunnya, nggak boleh ada tangganya, atau nggak boleh ada eskalator atau apalah gitu? Kalau aku pribadi sih misalkan apa namanya nyari tempat baru gitu ya, misalkan tempat tinggal kayak perumahan atau kampung gitu ya, nyarinya yang lingkungannya bersahabat, sehat dalam arti warganya kira-kira guyup atau enggak, welcome atau enggak gitu ya. Terus kalau masalah akses buat transportasi kan nggak masalah, sekarang ada ojek online ya, tapi itu kan ada kabupaten, ada daerah-daerah yang ada enggak ya. Nah itu kalau bisa sih, kalau aku nyarinya yang ada akses ojek online gitu. Terus kalau bisa yang lewat makanan keliling ya banyak gitu. Terus kayak jalannya ya nggak harus ada guiding block, nggak harus sih, nggak harus rata. Ya mau hidup di mana yang ada guiding block? Yang penting sih istilahnya bisa buat patokan gitu aja. Yang penting kan orientasi. Sebenarnya landmark tuh kita sendiri sih yang bikin, istilahnya kayak patokan apapun itu kita sendiri yang bikin kan, ya nggak sih? Jadi kayak nggak perlu apa ya, harus yang itu setiap
apa sudut apa di bumi ini tuh pasti ada yang dijadikan patokannya gak sih? Gitu sih kalau aku ya. Terus apa namanya, apa lagi ya, paling nggak bukan area konflik ya. Nggak mungkin dong kita pindah di negara yang lagi perang gitu kan. Iya, atau istilahnya kampungnya senangnya tawuran. Nah kalau kita dijadikan apa namanya itu, apa sih istilahnya, kader lah, kan susah kita di barisan di depan gitu tawuran, kan sananya lari karena kasihan. enggak istilahnya ya nyari tempatnya yang kondusif buat ya buat mendidik anak, buat kita sebagai tunanetra gitu ya. Gitu sih kalau aku ya. Terus Mas itu kan udah banyak banget ya kayak pindah di lingkungan baru. Kalau dari cerita Mas tadi waktu di luar tadi kan sebelum kita rekaman tuh kan Mas pernah cerita waktu SMA itu juga pindah di lingkungan baru, ya, sekolah aku kan baru. manusia purba, nomaden. Puas. Bener sih nomaden ya? Iya kayaknya. Iya nomaden. Oke maaf ya kalau salah ya. Maklum kita udah terlalu tua untuk mengingat semuanya. Itu jadi tuh banyak banget kan di SMA, terus udah gitu kuliah juga kan. Abis itu tunanetra pindah ke luar pulau katakanlah kan, terus sampai nikah juga kita pindah berapa kali ya, ya nggak sih? Itu tuh pernah nggak kayak ngerasa kayaknya aku nih salah pindah lingkungan nih, kayaknya lebih nyaman sebelumnya, ada nggak kayak gitu? Enggak sih ya, istilahnya buat menyalah-nyalahkan tuh nggak ada sih, cuman apa nama membanding-bandingkan aja sih. Oh kalau di sana akses sama sayurnya nggak ada, di sini ada, enak di sini ya. Oh di sana tuh kalau ke masjid dekat, kalau di sini jauh, enak di sana ya gitu sih. Jadi ada plus minusnya ya. Iya ada plus minusnya. Cuman bukan berarti tuh jadiin kita tuh kayak apa? Jadi kayak nggak bisa move on katakanlah, kita harus aduh balik sana lagi. Ya enggak juga gitu. Gitu sih ya, kalau bisa nanti kalau pas pindah lagi ya gitu nyarinya yang yang lebih perfect lagi, iya. katakanlah ada yang lebih baik lagi gitu. Ya ini kayak kita tinggal di sini kan udah beruntung banget ya, alhamdulillah gitu ya. Gitu walaupun masjidnya jauh tapi karena warganya apa namanya, yang apa sih bahasanya tuh, sadar ya, sadar, mereka kayak ngampirin gitu sih gitu. Terus kalau misalnya lingkungan sekolah nih, ini kan ada nih tunanetra yang banyak dong soal lingkungan sekolah nih. Banyak disabilitas, nggak cuma tunanetra itu. Sebelumnya nih sekolah di SLB, cuman kita belum pernah ngerasain sih. Cuman ketika dia ingin pindah ke sekolah yang formal, itu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan gitu loh, untuk apa kira-kira mau terjun ke situ gitu loh, hal-hal yang harus diperhatikan, terus apa yang harus dipersiapkan atau iya nggak sih? Kalau menurut aku sih gini sih, mungkin kita harus ini dulu kayak apa sih bahasanya, review atau apa sih ya, sekolah itu kayak apa, terus dia pernah nerima disabilitas nggak, disabilitas apa gitu, terus apa namanya, ya kita tanya-tanya sih, kita datangin ke sana. Yang harus diperhatikan tuh ya ketika belajarnya, apa proses pembelajarannya nanti gimana gitu. Ya paling enggak tuh ke sana untuk memperkenalkan kita itu seperti apa ya. Bukan gitu. Berarti kita tuh apa ya, kan mereka masih awam banget sama tunanetra nih. Takutnya mereka merasa berpikirnya aduh repot nih nanti tunanetra harus
aduh nulis aja nggak bisa, Iya. aduh nanti ngerjain tugas nggak bisa, takutnya kayak begitu dong. Iya. Ya kalau saran kita ya mending didatangkan dan kita bilang apa kemampuan kita, ya kita pastikan kalau kita itu tidak akan merepotin pihak sekolahnya. Iya, nggak sih? ya kita bisa Kita- mandiri dengan Mm-mm. keterbatasan kita. Kita akan mendapat tugas yang sama, kita akan mendapat ujian yang sama, cuman teknik pengerjaan kita berbeda. Gitu. Entah kita pakai komputer bicara atau pakai handphone atau pakai teknologi yang lainnya gitu ya. Atau bisa jadi misalkan di suatu daerah itu memang belum ada gitu ya, belum ada tunanetra atau disabilitas yang memang sekolah di umum, bisa ke ini sih, ke kayak dinas-dinas terkait, dinas pendidikan itu memang ada ini tuh kayak wewenang lah buat iya wewenang, terus temen buat mengadvokasi. Kan sekolah. memang di Indonesia udah kayak wacana sekolah inklusi gitu kan, udah dicanangkan dari beberapa tahun yang lalu lah. Itu bisa Rana pernah dijadikan tahu modal. Rana pernah waktu SMA nih. Ya kan kamu kan juga kan ya